Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada berita yang menarik ya. Jadi menurut Fahri Hamzah, dulu anggota Komisi 3 DPR, 15 tahun dia jadi anggota DPR, jadi dia tahu isi apa plus minusnya anggota DPR dan karakter anggota DPR. Itu dia bilang Habib Rizik sebenarnya mau berdamai dengan pemerintah, tapi ada yang menghalangi. Menarik ya, hari Minggu 24 Juli 2022 jam 9.30, Warta Ekonomi. Kita lihat ya, menanggapi seruan revolusi akhlak yang digaungkan Habib Rizik Syihab, ya, Fahri Hamzah mengartikan sebagai kepentingan bersama. Iya, revolusi akhlak yang dimaksudkan ex-pimpinan Front Pembela Islam itu adalah melawan semua kezaliman yang menurutnya sedang terjadi di tanah air, seperti korupsi dan pembohongan publik. Darurat kebohongan, negeri darurat kebohongan, itu yang diungkapkan oleh Habib Rizik saat keluar dari lapas kemarin dalam jumpa pers yang pertama. Darurat kemungkaran, darurat utang, darurat kebohongan, ya, semuanya sedang mengalami proses declining, ya, penurunan nilai-nilai dalam bangsa kita. Banyak orang bohong, dari pejabatnya dari atas sampai bawah, ya, banyak korupsi di mana-mana, di legislatif, di yudikatif, dan di yudikatif dan di MPR, ya, yudikatif, legislatif, DPR, yudikatif, kehakiman, dan eksekutif, pemerintahan. Di pemerintahan ada korupsi lah, itu yang menteri sosial korupsi, ya kan. Batubara itu lah, yuk, gimana kabarnya, berapa dia uang bansos diembat sama dia, ya kan. Terus yang dulu menteri sosial sebelumnya Idrus Marham juga masuk penjara, kasus korupsi juga, masuk duit dari Golkar ya, Idrus Marham. Selamat pagi Bang Idrus Marham, gimana dulu kabarnya BKPRMI? Antum kan pernah jadi ketua BKPRMI, ngapain jadi masuk penjara coba? BKPRMI itu Badan Komunikasi Koordinasi ya, Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia. Bukan badan kontak. Iya, kalau badan kontak Majelis Taklim Tuti Alawiyah. Pikir apa sih BKPM itu sih Bapak? Badan kontak Majelis Taklim itu Tuti Alawiyah, warisan dia, ya kan. Kalau BKPRM itu warisan siapa ya? Toto Tasmara dan lain-lain lah. Banyak itu, Jimli Asidiki, aktivis-aktivis dakwah di Masjid Dakwah Kampus ya. Toto Tasmara, Jimli Asidiki, banyak tuh, nggak bisa saya sebutin ya. Kalau Idrus Marham baru kemarin dia muncul sebagai ketua BKPRMI. BKPRMI itu di bawah Dewan Masjid Indonesia yang sekarang diketuai oleh Yusuf Kala. Nah, di bawah BKPRM itu ada badan otonom namanya LPPTKA, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Quran, yang gerakannya itu pakai buku Iqra yang 6 jilid itu. Nah, Idrus Marham yang dulu membawai LPPTKA itu dia pernah jadi ketua BKPRMI. Setelah itu kalau nggak salah digantikan Ali Ngabalin. Dua-duanya menjadi rapat dengan penguasa. Kalau Ali Ngabalin dikenal sebagai kutu loncat ya, dalam tanda petik ya, tadinya dia dari Partai Bulan Bintang, kemudian ke Golkar ya, sekarang masuk dulu ke Prabowo, terus langsung masuk ke istana. Enak dia jadi komisaris Angkasa Pura, dapat duit banyak, terus tinggal ngomong jelek-jelekin orang, berduit banyak nih. Otak sungsang lah inilah. Nah, itu korupsi kan, Idrus Marham kan sebagai menteri sosial ya. Jadi ada korupsi kan di pemerintahan kan. Kalau Yuliani Batubara kan dari PDIP, menteri sosial, masuk penjara juga tuh. Ngapa sih pada korupsi? Emang nggak cukup makan sepiring nasi uduk. Terus menteri agama juga masuk penjara kan zaman SBY. Pemerintahan maksudnya banyak korupsi. Nah, ya. Terus yang menteri itu yang anak angkatnya Pak Prabowo, yang menteri kelautan, masuk penjara juga, namanya Prabowo juga tuh akhirnya.
Terus pada ngawal korupsi ngapain sih? Terus ada lagi Harun Masiku yang nggak muncul-muncul karena takut. Ada sebenarnya di Indonesia ya. Jadi betul itu banyak masalah kan di Indonesia, banyak korupsi, utangnya banyak, korupsinya banyak, ya kan. Tokoh-tokoh yang kritis dimasukin penjara, ada Gus Dur masuk penjara, Anton Permana masuk penjara, ya Ruslan Buton masuk penjara, Jumhur Hidayat masuk penjara, Dr. Syahganda Nainggolan masuk penjara, siapa lagi, Habib Rizik masuk penjara, Habib Bahar masuk penjara. Nah ini negara apa sih sebenarnya nih? Nah itu harusnya rekonsiliasi aja, sama-sama memikirkan bangsa dengan rasa cinta kok, saling apa, yang punya kekuasaan kelihatannya enak ya, menang sementara, bisa menggiring orang, menjebloskan orang dengan aparatnya yang dia kendalikan untuk masuk penjara kan. Tapi nanti setelah dia nggak berkuasa bagaimana? Ada dendam itu, nanti diseret-seret juga bekas-bekas penguasa itu setelah kekuasaannya hilang kan. Karena mereka juga melakukan nepotisme ya. Pamannya, anaknya jadi pejabat wali kota ini, ya menantunya jadi wali kota ini, kemudian saudaranya jadi ketua lembaga tinggi negara dan lain-lainnya. Dan ini negeri apa? Ya masalahnya banyak, dan itu masalah kita bersama, hendaknya saling duduk bersama untuk menyelesaikan masalah bersama yang besar itu. Nah, itu yang dimaksud oleh Fahri Hamzah, rekonsiliasi, karena negeri ini negeri kita bersama, masalahnya besar, masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Tawaran-tawaran Habib Rizik untuk menyodorkan masalahnya dengan revolusi akhlak itu, memperbaiki akhlak, karena dia terinspirasi oleh orang yang paling besar dalam sejarah, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pernah mengingatkan innama bu'itsu liutamimma makarimal akhlak. Saya diutus ke dunia, kata Rasulullah, liutamimma makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kondisi sosial, kondisi akhlak bangsa ini bisa diperbaiki, disempurnakan ya. Karena itu misi risalah Islam yang dibawa, yang diingatkan kembali oleh Habib Rizik dengan bahasa revolusi akhlak. Ya dari Rasulullah itu, masa ditolak? Jangan terlalu juga dipelintir atau dipersepsi secara politis ya. Ucapan Habib Rizik, misalnya dari mulut beliau HRS, Habib Rizik Syihab, revolusi akhlak ya, jangan diartikan sebagai partisan gitu loh, kata Fahri Hamzah. Jadi tolong artikan itu sebagai kepentingan bersama, supaya semua orang bisa menangkap itu, karena masalah ini adalah masalah bersama. Itulah yang saya kira perlu interpretasi, ujar Fahri Hamzah dalam diskusi bertajuk Pembebasan HRS dan Masa Depan Keadilan Indonesia secara virtual Jumat 22 Juli. Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia itu mengungkapkan ya, Habib Rizik ingin sekali ada rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi rujuk ya, bersatunya kembali semua elemen bangsa ini untuk membangun bersama-sama ya, tanpa merasa posisinya paling benar ya. Ini bangsa ini sedang dikuras ya kekayaannya oleh pihak lain loh, berton-ton, baik besi, emas maupun nikel maupun batu bara, itu semua ya untuk kepentingan siapa? Keluar, bukan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat sendiri kan. Harusnya kan kalau menurut Muhammad Hatta dalam rumusannya di konstitusi, tanah, air, apa tuh? Tanah, air, bumi dan air, itu kekayaan bumi dan air di Indonesia itu harusnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Tapi kenapa rakyat pada miskin? Kenapa itu gaji anak-anak muda kok cuman UMR, upah minimum regional? Itu kapan sejahteranya kalau upahnya aja minimum? Kerja 8 jam, upah minimum, di jalan macet, rumah kontrak itu. Rumah kontrak 1 juta paling nggak di Jakarta, terus 900.000 petak tuh, isinya sarjana, rumah kontrak ya. Kemudian kalau rumah, kalau nggak petak mungkin bisa 1,2 di Tangerang tuh.
teman saya Deden yang kerjanya apa, menjadi sales produk-produk Mayora, kontraknya aja 1,2 tuh di Tangerang. Terus gimana sejahtera? Sementara ada sekelompok orang di Indonesia yang menguasai tanah itu sampai 75%. Di Indonesia dikuasai oleh 1% penduduk Indonesia, oleh 1% berarti oleh kira-kira 2,5 juta orang. Itu kan nggak adil penguasaan aset-aset ekonomi. Apalagi sekarang ada istilah baru, oligarki politik, oligarki ekonomi. Dia membuat kartel-kartel, menguasai semua kebutuhan hajat hidup orang banyak, dari hilir sampai hulu, ya, dari proses sebelum produksi sampai nanti penjualan, penentuan harga di antara mereka aja. Sementara pengusaha-pengusaha yang lain ya begitulah ya. Ini kan nggak sehat ya. Ada orang bisa menumpuk kekayaan sampai berapa puluh turunan, triliunan hartanya pengusaha, tidak dibatasi. Kalau di Jepang katanya tidak ada pejabat atau orang Jepang yang bisa mewariskan sampai 7 turunan karena ada undang-undangnya, sehingga terjadi gap kekayaan itu tidak terlalu jomplang, tidak terlalu jauh jurangnya. Seperti Indonesia tuh ada yang kaya-kaya, menterinya aja kaya-kaya semua. Itu contoh. Erick Thohir sampai punya 3,2 triliun, Luhut sekian triliun, hampir setriliun, Menteri Agama tahu-tahu sudah punya 10 miliar kekayaannya. Sementara ada rakyat banyak yang nggak punya kerjaan, keleleran, sarjana-sarjana itu susah cari kerja. Iya, begitu kerja juga UMR. Nanti anaknya nambah 2 udah bingung lagi, UMR udah nggak cukup ya. Luar biasa Indonesia. Kapan sejahteranya ini? Bentar lagi 17 Agustus 2022. Jadi sudah 77 tahun kan? Kapan sejahteranya? Udah 77 tahun merdeka. Hidup kok nggak merdeka, nggak sejahtera, itu piye? Salahnya siapa? Salah pemerintah. Itu. Nah, revolusi akhlak salah satu bagian untuk menegur penguasa bahwa masalah kita itu masalah kita bersama, dan masalahnya ada di akhlak itu. Tukang nyolong, ya nggak? Tukang bunuh, tukang masukin penjara yang beda pendapat, bunuh 6 laskar Front Pembela Islam. Kenapa dibunuh? Apa salahnya? Penjahat bukan, dibunuh. Siapa yang bunuh? Saya nggak tahu. Cari tahu aja sendiri. Karena itu kata Fahri Hamzah, pesan yang disampaikan Habib Rizik. Oh ya, saya tahu. Nah ini katanya, Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia itu mengungkapkan Habib Rizik ingin sekali ada rekonsiliasi, perdamaian, rekonsiliasi, reconciliation. Namun katanya ada pihak yang menghalangi rekonsiliasi antara Habib Rizik dan pemerintah. Nah, pihak yang menghalangi perbuatan mulia perdamaian itu antara Habib Rizik dengan pemerintah itu, ada yang menghalangi supaya tidak terjadi ini. Itu berarti yang menghalangi itu orang jahat tuh. Siapa saya nggak tahu. Mesti dia ada punya kepentingan bisnis atau kepentingan politik, ingin mempertahankan kepentingan kuasaannya atau mempertahankan kepentingan politiknya, kepentingan bisnisnya. Gak usah ada rekonsiliasi. Kalau Habib Rizik sampai berjumpa Jokowi dan berdamai, bahaya kita, gitu kira-kira. Mungkin kita halangi dengan cara ya begitulah. Saya tahu karena saya berkomunikasi juga dengan Habib Rizik Syihab melalui berbagai jalur. Saya tahu beliau Habib Rizik Syihab pengen sekali supaya kita ini tidak bertengkar, tapi saya tahu ada yang menghalangi supaya tidak rekonsiliatif, supaya tidak terjadi perdamaian antara Habib Rizik Syihab dengan pemerintah, ucap Fahri. Karena itu kata Fahri, pesan yang disampaikan Habib Rizik untuk rekonsiliasi harus difasilitasi sehingga tidak boleh dibalik, bahwa Habib Rizik tidak menghendaki persatuan. Justru Habib Rizik menghendaki persatuan.
Pesan-pesan baik untuk bersatu itu menurut saya lah yang harus difasilitasi. Jangan dibalik-balik seolah-olah Habib Rizik Syihab tidak menghendaki persatuan. Nah itu orang niat jahat, orang tertentu, pihak tertentu itu yang tidak menghendaki rekonsiliasi antara Habib Rizik dan pemerintah dengan cara menuduh balik bahwa Habib Rizik memang nggak mau persatuan. Jadi nggak usah rekonsiliasi katanya. Jadi dia memfitnah Habib Rizik dengan cara menyebarkan opini bahwa Habib Rizik tidak ingin persatuan, padahal menurut Fahri Hamzah yang dia punya jalur-jalur khusus ke Habib Rizik dan jalur yang lainnya, sebenarnya pengen sekali Habib Rizik itu berjumpa dan melakukan persatuan dengan pemerintah, nggak pengen berantem, nggak pengen bertengkar. Iya, supaya energinya kita pakai bersama-sama untuk lebih cepat sejahtera. Gaji bulan untuk UMR, terus kapan punya rumahnya kalau UMR, motor nyicil, ya emang perlu itu, nyicil 30 bulan, 2 tahun, setahun, nyicil dari gaji UMR itu. Lebih lanjut, mantan wakil ketua DPR itu mengatakan terkadang tidak bisa dihindari meski elit politik sudah berdamai, masa pendukung belum berdamai, gitu. Karenanya para elit politik seharusnya memiliki peran untuk mempersatukan para pendukung masing-masing. Makanya kita juga sebagai elit perlu semacam metode juga untuk mentradisikan suatu pengorganisasian bahwa kehendak baik dari elit untuk bersatu itu juga harus menciptakan massa yang punya kehendak ingin bersatu. Iya, massa punya logikanya sendiri. Elit punya logika sendiri, bagaimana seorang elit lapisan pemimpin itu bisa juga meyakinkan masanya untuk sama dengan visi besar pemimpinnya itu. Sebelumnya Habib Rizik Syihab menegaskan tidak akan mengkhianati para simpatisannya usai bebas bersyarat. Dia menegaskan siap melanjutkan revolusi akhlak, misinya yang sempat tertunda karena tersandung masalah hukum. Tidak akan meninggalkan umat, tidak akan mengkhianati umat. Kami insya Allah akan berjuang bersama umat, akan berusaha sekuat tenaga melindungi umat, dan akan terus berjuang membela hak-hak umat, karena kami adalah umat dan umat adalah kami, tidak akan bergeser dari itu semua, kata Habib Rizik lewat video streaming Rabu 20 Juli 2022. Anda dulu tokoh politik, saya timbul bersama rakyat, saya tenggelam bersama rakyat. Apa yang terjadi? Akhirnya saya timbul bersama penguasa dan rakyat saya tinggalkan. Siapa itu? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Yang videonya pernah saya bikin sampai 100. Saya pikir dia orang yang setia terhadap cita-citanya. Ternyata akhirnya kata orang-orang dia berkhianat. Katanya dia berkhianat. Udah ya, saya mau ini dulu. Saya mau tumben gak ada yang ngechat. Ya kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.